Ibu, bapak, dan saudara yang dirahmati Allah, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah membaptis seorang pun, dan Nabi Isa tidak pernah mendirikan gereja. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Ternyata Nabi Isa mensyahadatkan orang. Bagaimana syahadatnya Nabi Isa? Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 yang saya beri garis bawah. Tolong diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ternyata Nabi Isa membimbing syahadat murid-muridnya dengan menyatakan, Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Isa Rasulullah. Shalom, saya Malina Wijaya. Izin stitch ya videonya Ibu Irene, seorang mantan Kristen, seorang mantan Katolik, seorang mantan pengikut Yesus Kristus. Ya kayak whatever lah ya, itu hak asasi. Never mind and don't worry. Saya Malina Wijaya, mantan Islam, memberi contoh kepada kamu sebagai seorang mantan Islam. Saya sekarang dengan iman saya sangat percaya diri, sangat eksklusif. Makanya saya siap bersaksi ke seluruh bumi, membuka ruangan apologet, menyampaikan kebenaran Injil, bahwa keselamatan tidak ada di luar Yesus Kristus sebagai Allah yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Saya siap ditanya apa saja. Ya, kalaupun saya masih harus dibantu dengan teman-teman narasumber saya, itu sesuatu yang lazim. Nah, yang menjadi standar tertinggi saya itu adalah Alkitab. Kitab suci saya sekarang, yang saya yakini, yang saya percayai, itu adalah firman Tuhan. Satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan. Amin. Tidak pernah seupil pun saya mengais dari kitab suci mantan saya atau masa lalu saya. Itu sebagai bukti bahwa jika kita memang sudah memilih sebuah keyakinan, maka percaya dirilah. Lalu ada apa dengan Anda? Anda katanya mantan Kristen. Kenapa Anda ngotot dengan akidahmu yang sekarang masih mau menggunakan Alkitab, Kejadian sampai Wahyu yang notabene milik umat Kristiani? Kocak bukan? Lucu bukan? Makanya Sister Irene, jujurlah jadi manusia. Jangan Anda menipu publik, berpura-pura memiliki iman yang baru tapi masih menggunakan Alkitab atau kitab suci Anda, iman yang lama. Ayo dong, eksklusif jujur dengan akidahmu yang sekarang, imanmu yang sekarang, Quranmu yang sekarang. Satu hal lagi yang paling penting, Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab itu adalah Allah sejati yang nuzul ke dunia menjadi manusia, dan dia adalah Tuhan sejati, juru selamat umat manusia. Satu-satunya, ingat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Tunggal, tidak dikloning, tidak diserupai, tidak kembar siam, tidak membelah diri. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Ayo, silahkan kamu eksklusif dengan imanmu sekarang. Ingat, kitab sudah dipalsukan loh, ngapain dipakai lagi? Kiranya Yesus Kristus mengampuni dan memberkatimu. Betul. Mualaf versus murtadin, bahwa dia mengatakan Yesus itu beragama Islam dan macam-macam. Kita akan lihat video lengkap daripada Ibu Irene ini. Ibu, bapak, dan saudara yang dirahmati Allah, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah membaptis seorang pun, dan Nabi Isa tidak pernah mendirikan gereja.
Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Ternyata Nabi Isa mensyahadatkan orang. Bagaimana syahadatnya Nabi Isa? Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 yang saya beri garis bawah, tolong diterjemahkan dalam bahasa Arab. Ternyata Nabi Isa membimbing syahadat murid-muridnya dengan menyatakan, Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Isa Rasulullah. Syahadatnya Nabi Musa, Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Musa Rasulullah. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mau disebut dengan istilah Tuhan. Malahan Nabi Isa ketika disebut muridnya dengan sebutan Tuhan, Nabi Isa marah sekali. Buktinya apa? Coba kita lihat Injil Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Apa artinya? Coba kita telaah. Nabi Isa menyatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan yang akan masuk surga. Berarti Nabi Isa mengatakan, orang yang menuhankan dia tidak bakal masuk surga, tidak akan masuk surga. Setelah Nabi Isa membimbing untuk bersahadat, maka berikutnya yang dilakukan oleh Nabi Isa adalah mengajarkan tata cara sembahyang. Nabi Isa mengajak murid-muridnya ke sebuah taman yang namanya Taman Getsemani. Setelah masuk dalam taman, murid-muridnya dipersilakan berdiri di pinggir, dan 3 orang murid diajak ke tengah taman. Sampai di tengah taman, 3 orang murid ini pun berhenti, diperintahkan berhenti. Dan kemudian Nabi Isa menurut Markus pasal 14 ayat 35, ia maju sedikit dan merebahkan diri ke tanah. Kita perbandingkan dengan Matius pasal 26 ayat 39, maka dikatakan di situ, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Pertanyaannya adalah, umat mana yang sembahyangnya itu pakai sujud dan kemudian juga pakai merebahkan diri? Betul, umat Islam. Ternyata umat Islam yang pakai rukuk dan pakai sujud. Sebaliknya, ibu bapak saudara silakan melihat sendiri secara konkret, umat Kristiani di seluruh dunia ini sembahyang di gerejanya tidak ada yang rukuk dan tidak ada yang sujud. Mereka masuk ke gereja, duduk, atau kemudian gereja Katolik ada sebagian yang berlutut, tapi tidak ada satupun yang rukuk, apalagi sujud. Ibu dan bapak, pertanyaannya kembali, samakah semua agama? Tidak sama. Itu sebabnya kita umat Islam menyatakan semua nabi Islam, termasuk Nabi Isa alaihissalam, Islam. Dan ternyata Nabi Isa mengajarkan sholat. Hanya saja kesempurnaan sholat baru terjadi setelah periode Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan. Nabi Isa alaihissalam pun mengajarkan tata cara pemakaman. Bahkan Nabi Isa dimakamkan dengan menggunakan kain kafan. Tapi bisa kita lihat, orang Kristiani seluruh dunia ini tidak ada yang memakai kain kafan. Mereka laki-laki pakai jas lengkap dengan dasi, dengan sepatu, sedangkan perempuan memakai pakaian pengantin.
Padahal Nabi Isa mengajarkan dengan kain kafan. Insya Allah ini yang dapat saya berikan saat ini. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudaraku, dia berkata bahwa semua nabi beragama Islam, termasuk Yesus, karena dari cara sembayangnya Yesus di Taman Getsemani merebahkan diri. Bahkan dia berkata bahwa Yesus tidak pernah membuat gereja, dan seperti yang kita tahu, kapan Yesus pernah mendirikan gereja? Ini artinya mualaf yang memang buta, mualaf yang tidak mengerti apa-apa. Seperti yang kita tahu bahwa Kristen artinya pengikut Kristus, ya, mengikuti Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan gereja atau agama itu dibuat oleh manusia, berpindah keyakinan tetapi masih membahas iman lamanya karena memang mungkin kehabisan bahan. Ya, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan kita akan jumpa kembali di video selanjutnya.